Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat subscriber Ustadz Rois Official dimanapun sahabat-sahabat berada, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, kapanpun sahabat-sahabat menonton video ini ya. Sahabat, alhamdulillah pada video kali ini kita masih dapat dipertemukan ya. Semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini sahabat tetap saya Official selaku host dan bersama guru saya Bapak Ustadz Ahmad Rois Mardian. Pada malam hari ini sahabat, ini lebih mistis ya menurut saya dibandingkan yang lama-lama Pak. Menurut saya ini lebih mistis karena ini diwujudkan sahabat, benar-benar berwujud benda ya, suatu benda. Kemarin ceritanya ini, kemarin itu ada salah satu tamu yang beliau itu membawa mungkin bahasanya pegangan ini Pak ya, pegangan atau tali pocong. Ini saya megangnya pun agak merinding sahabat, karena ini real ya, ini nyata bentuknya dan seperti ini. Ini tali pocong sahabat. Jadi beliau menanyakan kepada Pak Rois tentunya kira-kira efeknya, mungkin efek negatifnya atau efek positifnya, atau mungkin si A beliau ini yang nggak mungkin saya sebutkan namanya dan daerahnya, kalau menyimpan tali pocong ini akankah berdampak mungkin ke keluarga atau ke tubuh beliau atau seperti itu Pak, atau baiknya dibuangkah atau lebih disimpankah atau dirawatkah? Mungkin Bapak mau ngasih sambutan ke teman-teman yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para pemirsa yang menyaksikan ya acara malam hari ini. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sehat semua ya Mas ya. Alhamdulillah sehat. Langsung saja ya, karena biar menyingkat waktu, memang benar apa yang dikatakan Mas Tri tadi. Ada yang bertanya ya Mas ya, coba ditunjukkan Mas tali pocongnya. Jadi ini sahabat ya. Ini seperti ini. Jadi memang beberapa hari yang lalu itu ada orang yang bertanya ya. Jadi sebenarnya nggak harus ini Mas, sebenarnya banyak loh Mas orang-orang yang kesini nanya tentang benda-benda bertuah atau bangsa-bangsa pegangan atau jimat. Besok kalau nggak kita review aja Mas. Sebenarnya satu persatu ya, banyak nggak cuma tali pocong, tapi banyak benda-benda bertuah. Ya nanti kita coba kupas satu-satu ya Mas ya. Kita kupas satu-satu mungkin di video lain waktu ya, karena banyak nggak cuma satu. Nah ini sebagian Mas yang bertanya, dan kebetulan talinya dibawa ya Mas ya. Jadi tali ini kita diberikan ke kita, tali pocong. Jadi pertanyaannya gimana Mas, apakah manfaat atau enggak, atau mudarat, atau justru punya sisi negatif di keluarga gitu ya. Jadi gini, terkait tali pocong, itu udah sakral ya Mas di tanah Jawa ya. Jadi tali pocong itu memang itu kaitannya sebenarnya sama dengan apa yang kita sampaikan di waktu lalu Mas. Jadi itu sebenarnya tidak lepas dari ilmu hitam. Jadi tali pocong itu sebenarnya yang punya, terutama mohon maaf ya ini, itu orang jahat lah Mas. Mungkin bisa maling, atau mungkin punya orang-orang yang niatnya jelek. Karena satu Mas, mohon maaf, coba sampean Mas Tri pegang. Coba ini kita lihat dari sisinya dulu aja kita. Ini memunculkan energi negatif Mas. Iya. Jadi tali pocong ini memang mempunyai energi negatif. Ketika energi negatif dibawa orang negatif, wah ini akan menjadi Mas. Nah, pertanyaan tadi, apakah yang punya tali pocong ini akan berbahaya? Memang siapapun Mas yang punya tali pocong ini
Satu ya, satu itu manfaat bagi orang yang punya, terutama yang niatnya jelek ya, yang bergelut di ilmu hitam ya mas. Itu satu, memang membuat kekebalan mas. Jadi orang yang punya tali pocong itu kita bisa kebal, terutama kebal bacok. Nah, itu. Terus orang itu juga bisa misalkan mohon maaf ya ini, untuk maling itu dia seperti kayak punya welut putih mas. Welut putih itu ketika dia ketahuan dia lari nggak bisa kepegang mas. Licin ya? Licin. Dia ada celah atau ada lubang kecil ya, meskipun dia dikepung dalam keadaan darurat pun dia bisa lepas. Nah itu termasuk punya jimat tali pocong. Makanya jangan heran ketika mohon maaf ya ada ini untuk edukasi ya mas ya, untuk siapapun yang lihat, kalau punya ada maling atau ada perampok yang mungkin udah ke masa dan dia dihajar, dihantam pakai apapun nggak apa-apa, maksudnya nggak luka ya, kebal, perlu diperiksa ya, perlu diperiksa. Mungkin dia punya tali pocong salah satunya, atau mungkin dia punya hal-hal tertentu, jimat lah terutama ya, jimat yang mungkin disembunyikan di seluruh tubuh. Nah untuk menangkal itu semua gimana? Ya kita harus pakai alam. Contoh ya mas, kita mungkin pakai bambu yang ada, mohon maaf kalau Jawanya lugut, kalau bahasa Indonesia apa lugut itu? Apa rambut bambu? Rambut bambu ya. Benda-benda alam ya, ini perlu disaksikan ya buat masyarakat. Benda-benda alam, benda yang punya rambut yang apa, kalau bahasa Jawanya lugut itu loh apa ya, itu sebenarnya bisa melunturkan orang-orang yang punya jimat-jimat seperti ini. Jadi orang punya ilmu kebal, punya apapun itu, kalau pakai pistol, pakai mungkin senjata tajam, pakai baja, pakai besi nggak empan ya mas ya, nggak luka, maka harus pakai benda-benda alam. Nah, termasuk itu khususnya tali pocong aja atau yang lain juga termasuk? Termasuk tali pocong, dan berlaku juga selain tali pocong. Khususnya ilmu hitam loh mas ya, karena meresahkan mas, zaman sekarang itu kan orang itu kan apa ya, berbuat apapun kan yang penting untuk apa, bisa aman, bisa dia pakai segala cara kan, itu sih mas. Terus salah satu mungkin tadi untuk kekebalan ya, itu ada juga mas, tali pocong itu bisa untuk pelet. Ya pelet tahu kan ya, iya. Pelet untuk mahabbah orang, untuk nah itu. Terus ada lagi mas, itu untuk pesugihan. Jadi ini lebih bahaya. Jadi tali pocong itu bisa untuk pesugihan, terutama kalau mohon maaf ya, ini dalam sudut pandang Jawa dulu ya mas. Pesugihan terutama tali pocong yang didapat dari perawan. Jadi orang meninggal belum menikah mas, dan meninggalnya pada malam Selasa Kliwon. Nah, terus ada juga laki-laki yang belum menikah, masih berjaka, meninggal pada malam Jumat Kliwon. Jadi malam Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon ini sangat sakral mas, terutama bagi orang-orang spiritual atau orang-orang yang bergelut di dunia spiritual itu, di khususnya ilmu Jawa, ilmu hitam. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya, ini ya sangat berbahaya. Nah, makanya zaman dulu kan banyak sih orang-orang meninggal pada hari itu dijaga ya kan. Sekarang saja mungkin nggak ya, udah nggak kurang lah, tapi pada nyatanya bisa kita buktikan ya, masih ada seseorang yang menyimpan tali pocong gitu mas. Dan ini ya mas, ini sangat dampak pada keluarga, terutama ketika tidak bisa megang, tidak kuat untuk membawa beban tali pocong ini. Salah satunya ini akan mengikis atau akan merusak keluarga kita sendiri, atau mungkin menghantam diri kita sendiri karena energinya nggak kuat, atau mungkin bisa mohon maaf ya, ini membuat rezeki kita tersendat, macet gara-gara punya tali pocong. Jadi kalau orang punya tali pocong ya, dan dia tidak mampu, justru dia pocongnya itu kadar kita tesnya kekuatan negatif, bahwa ini berarti ini termasuk ya berbahaya mas. Mungkin itu mas ya.
berarti berarti untuk tali pocong itu sebenarnya kalau untuk jimat itu multifungsi sebenarnya. Multifungsi. Yang saya sampaikan tadi sebenarnya kayak belut putih atau belut putih itu kayak ya itu licin, itu hampir sama kayak menghilang. Bahkan ya termasuk punya tali pocong itu bisa menghilang, Mas. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, ini yang punya terutama adalah orang-orang yang berlaku kriminal, artinya orang-orang jahat. Jadi ya kalau kita ya nggak mungkin toh buat kayak gitu, tapi buat orang-orang atau masyarakat juga harus tahu bahwa jimat seperti ini juga bisa ditangkal, artinya punya kelemahan. Nah tadi saya sampaikan bahwa kelemahannya adalah benda-benda alam ya, yang terutama yang punya rambut atau lubut ya bahasa Jawanya, itu justru nanti akan bisa melunturkan ilmu-ilmu seperti ini gitu, Mas. Sepele ya Pak? Sepele, jadi jangan orang kebal itu justru jangan pakai senjata tajam, jangan pakai alam, kaitannya dengan alam, maka sedikit-sedikit nanti ilmunya juga akan luntur. Berarti ini untuk tali pocong ini kesannya serba negatif Pak? Serba negatif. Ada Mas, mungkin ya Mas, bisa positif ya, tapi kalau yang megang orangnya di atasnya, artinya orang itu juga positif. Artinya mungkin untuk berjuang, untuk kepentingan yang sangat besar, dan orang itu kelasnya ya alim lah ya, orang-orang alim, orang-orang ahli ibadah. Nah, jadi pocongnya di bawah kendali, kan nurut akhirnya kan. Nah, mungkin itu bisa dibawa seperti. Jadi sebenarnya tali pocong itu sama dengan pisau lah Mas. Pisau digunakan untuk apa? Ya untuk kebaikan bisa, untuk keburukan bisa. Tapi lebih dampak ke negatifnya. Jadi untuk tali pocong ini luar biasa Pak ya. Untuk energinya itu kuat sekali. Sangat kuat sekali. Padahal zaman sekarang kan udah zaman modern ya. Modern. Masih ada. Terus untuk tali pocong ini Pak, ini saya megang juga agak takut Pak, merinding juga. Satu bentuknya sudah seperti ini, karena ini real Pak ya. Real ya. Jadi nggak dibuat-buat, ini asli tali pocong ya. Bentuknya seperti ini, dan kesannya kalau zaman dulu itu kan dijaga, berarti kan istilahnya mencuri Pak. Itu mencuri berarti kan. Bisa. Ini gini sih Mas, kalau tali pocong itu banyak versi. Ada yang saya sampaikan tadi, dia mencuri di kuburan ya dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin dia harus puasa, harus mungkin syarat yang dicuri orangnya harus berjaga, dan meninggalnya misalkan hari Selasa Kliwon, malam Jumat Kliwon ya kan, ditentukan. Tapi ada juga yang asli dikasih Mas, asli dikasih. Ada. Lewat mimpi atau? Bisa lewat mimpi, bisa lewat media apapun, atau misalkan dia nggak nyari tapi ditemui, nah, itu bisa. Pengen ikut, nah itu bisa. Terus ada lagi, mohon maaf ya, ini mungkin nggak masuk akal lah, di luar kendali. Makanya kalau berbicara tentang mistis itu jangan akal dulu yang diajukan, akhirnya tertolak soal menjadi itu cuma sangka-sangka ya Mas. Benar. Ada juga tali pocong itu didapat kita langsung berhadapan Mas. Saya masih ingat bener dulu kalau saya masih nyantri, masih di pondok, itu ada ustadz yang mungkin ahli seperti itu atau guru kita, dia itu bener ada pocong tatap muka langsung. Jadi mau langsung dikejar, diambil, dipeluk seperti ini, pocongnya muter terus, mau dilepas talinya karena mau diambil. Jadi tali pocongnya sebenarnya bukan mitos, memang asli ada real sebenarnya. Mau diambil pocongnya, talinya itu, karena memang kasihannya tali pocong yang langsung diambil itu juga luar biasa. Apakah ada Pak? Itu nyata zaman dulu, tapi jangan disamakan dengan sekarang. Pasti kata-kata kita seperti nanti akan tertolak. Wah, enggak mungkin itu mitos, itu rekayasa. Makanya hal-hal mitos ini memang dalam logika kita nggak masuk ya Mas ya, tapi dalam pandangan spiritual ada. Itu seperti itu Pak. Memang semua itu ada pro dan kontra Pak. Tapi nyatanya mungkin ini ada yang membawa benda ini kemari gitu. Ditanyakan efeknya seperti apa, dan ya ini sahabat, nyatanya efeknya kebanyakan negatif ya sahabat untuk tali pocong ini. Terus untuk tali pocong ini Pak, kira-kira kedepannya sama seperti konten-konten yang dulu, lebih baik kita rawatkah, atau kita buangkah, atau kita beri ke mungkin
orang yang lebih tahu, lebih menguasai di atasnya dari pocong tersebut atau bagaimana Mas? Betul, Tidak betul. lanjutnya. Uh, uh. Jadi lebih baiknya ya Mas ya, artinya Karena lebih kan banyak negatifnya sih. banyak daripada negatifnya, positifnya. betul betul. Sebenarnya tali pocong ini menurut hemat saya ya Mas ya, ini tali pocong sebenarnya lebih baik dibuang. Karena efeknya itu loh yang kita takutkan. Bisa minta tumbal, bisa loh nanti minta tumbal keluarga. Bisa juga dia mengefek, menghantam pada diri kita ketika kita tidak mampu membawa. Ya kalau kuat nggak masalah ya Mas ya, nggak masalah. Tapi kalau nggak kuat, keluarga kita juga yang kena. Nah, hemat saya ya siapapun itu ya kalau punya tali pocong kita netralkan saja. Atau memang itu kurang baik untuk kita, ya kita larung, kita buang di sungai, atau kita kembalikan ke asalnya, kita sempurnakan, kita kubur di kuburan setempat. Mungkin itu salah satu bentuk menetralkan diri kita agar tidak ada hal-hal atau jimat-jimat yang menyatu dalam diri kita. Mungkin itu ya Mas. Karena menurut saya ya lebih baik seperti itu Pak, lebih baik Gitu ya. mungkin Hilangkan ya. Mungkin pembahasan untuk tali pocong sahabat, karena untuk berlama-lama berhadapan dengan tali pocong ini juga saya merasa merinding sahabat. Benar-benar tarik menarik ya ini. Tarik menarik. Ya kita nggak mengadakan mediumisasi ya ini, karena kita hanya mereview tali pocong saja. Jadi mungkin lain-lain waktu video nanti kita juga mereview benda-benda yang banyak tamu ditanyakan ya Mas ya, karena mohon maaf banyak tamu yang memang ke rumah itu menanyakan benda-benda yang dia punya Mas. Baik sahabat, mungkin untuk video kali ini cukup segitu ya. Ini karena ya itu tadi saya nggak kuat juga sahabat berhadapan langsung di depan tali pocong ini sahabat. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin ingin bertanya perihal benda-benda seperti ini, bisa tanyakan di kolom komentar sahabat. Untuk sahabat-sahabat yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya satu kali sahabat ya, dan jangan lupa subscribe, jangan lupa juga komentar sahabat. Untuk video kali ini mungkin selesai sampai di sini. Wallahu a'lam, ila pamitorik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.